Yo, what's up guys? Welcome to the Last Screen. Jadi kali ini kita bareng Ryan BCU. Halo, welcome to BCU. Jadi ceritanya kita nonton bareng ya. Ya, nonton bareng tapi berdua gitu. Nonton bareng Mission Impossible The Final Reckoning. Wow. Dan buat teman-teman yang belum tahu sinopsisnya, pokoknya intinya sekarang ngelanjutin yang part 1 lah ya. Dia tuh lagi mau ke ini loh, apa namanya? Si submarine-nya. Oh iya, sama yang Sevastopol kalau Iya, nggak salah gitu. Sevastopol. Karena dia udah pegang kuncinya kan? Iya, benar-benar. Dia udah pegang kuncinya dan dia juga dikejar-kejar sama si Gabriel, musuh yang di sebelumnya. Intinya dia pokoknya mengambil itu untuk nyelamatin dunia lah gitu ya. Bener-bener kayak ada kata-kata Doomsday lagi di sini. Jadi gua kayak, Oh iya. Ini berarti Mission Impossible Doomsday. Wah. gila, tapi ini levelnya memang ancamannya udah kiamat sebenarnya ya. Tapi ini level AI ya. Udah jauh ceritanya. Jadi menurut lu gimana? Dari Menurut segi skenario dulu deh, kayak penulisan skripnya gimana? Aman nggak? Kalau menurut gue aman. Lagi-lagi gue jangan melabeli gue sebagai reviewer film gitu kan, karena gue fandom. Ya, cuman kalau emang ada yang jelek, pasti gue juga bilang jelek. Tapi untuk The Final Reckoning ini secara cerita menurut gue bagus. Lagi-lagi kalau misalnya menurut gue ya, ini nonton Mission Impossible, kalau gue tuh harus sampai ke ucap ketika nonton anjir impossible. Nah, itu baru gue nonton Mission Impossible. Ketika ada satu misi yang kayaknya kayak impossible banget. Men, lu masuk ke submarine, kedalaman yang kayak gitu dengan berbagai, walaupun itu narasi ya kan yang dibangun di filmnya. Lu nanti bakal tanpa dikompresor, lu nanti bakal mati. Lu bakal gini, dan sampai kejadian dan bahkan di luar rencana dia buka bajunya dia. Itu gue bilang anjing. Sorry ya. Nggak apa-apa, di sini babas. Gue bilang anjing emang nih, anjing. Setegang itu, dan ya kita walaupun udah tahu pasti bakal selamat ya. Pasti Ethan bakal tetap diselamatkan. Iya. Tapi kayak anjir, itu tegang banget loh. Di situ doang lo tegang banget. Tapi memang seperti yang lu singgung tadi, memang ketebak ceritanya. Tapi karena ini udah franchise gede yang meranin juga Tom Cruise, entah kenapa elemen-elemen surprise-nya tuh benar-benar kayak surprise ya. Jadinya gila, dari transisi cerita menurut gua dari babak 1, babak 2, babak 3 itu memang menarik banget. Tapi emang ada di babak kedua itu emang gue merasa ada ya beberapa dialog-dialog yang gue merasa kalau pembandingnya Mission Impossible pertama emang agak kurang di babak kedua aja. Tapi pas udah masuk ke babak ketiga, pas dia masuk ke yang di kapal selam itu, gila, itu keren banget. Apalagi di momen-momen di akhir pas yang dia hampir nyelamatin seluruh dunia itu kan, gue hampir nangis gitu. Akhirnya ya. Akhirnya. Tapi memang ancaman level kiamat itu memang gue belum merasa yang segitunya. Kalau lu gimana? Kalau gue nggak yang harus wah gila deg-degan banget. Memang ada beberapa detik gue merasa gitu, tapi kayak kalau beneran dibikin kita sampai meyakinkan, ini dunia bakal hancur, gue belum merasa sejauh itu. Kalau gue sih ngelihatnya karena ada visual juga. Ada visual ketika diceritain sama siapa gitu ya. Ketika semua negara yang punya nuklir ini melepaskan nuklirnya masing-masing, ada tuh kan ledakan nuklirnya yang akhirnya bikin langsung rata. Itu gue ada kepikiran, woi, ini udah mulai berasa nih kiamatnya. Dan gue kebayangnya justru di Fallout. Oh iya. Kalau gue nonton Fallout kan kayak gitu juga kan. Baik dari game, kalau lu mungkin dulu kalian main gamenya, itu tuh nuklir dan akhirnya udah bener-bener kayak sehancur itu karena perang nuklir. Nah, ketika ini masuk ke cerita bagaimana ternyata potensinya tuh cuma beda berapa second doang, itu gue ngerasa itu cukup meyakinkan sebenarnya. Meyakinkan ya? Nah, cukup meyakinkan. Dan yang agak gue iniin adalah ternyata sistem yang sepenting itu bisa diretas sama AI. Gila, ini memang kalau dari AI gue setuju itu meyakinkan banget. Tapi memang ya lagi-lagi menurut gue ada beberapa momen yang harusnya bisa gitu dikit. Tapi entah kenapa di babak ketiga gue kayak ngemaafin semua itu. Tiba-tiba pas di babak ketiga pas dia nyelamatin yang naik pesawat ngejar Gabriel, itu gila, itu keren banget, itu tegang. Kenapa itu tegang? Karena gue tahu itu real. Ya. Real ya kan? Gitu, bener. ceritanya keren gitu. Tapi memang gitu ya, karena memang part 1, part 2 gue merasa emang harusnya disatukan sih gitu. Tapi ya ada plus minus. Tapi yang namanya ini film Tom Cruise, seperti gue cerita di balik layar ya, karena ini film Tom Cruise, entah kenapa beberapa kekurangan itu menurut gue udah termaafkan aja udah gitu. Kalau dari segi cerita ya transisinya mulus ya. Kalau dari segi sinematografi deh,
Lu ngelihat gimana nih? Kan banyak tuh propertinya gimana itu. Termasuk juga adegan yang nyelam itu juga termasuk itu bagian sinematografi. menurut gua bagus kalau misalnya kayak gitu. Nggak ada yang tahu kan kalau misalnya ini kalau lu nonton film ada something atau shoot yang bikin lu memorize banget saking kerennya. Ya. Nggak ada kalau menurut gua di sini. Nggak ada yang kayak anjir ini shootnya keren banget. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada yang kayak gitu. Tapi semuanya rapi. Semuanya oke. Yang dia naik ke atas juga oke. Yang dia di ruang yang misalnya sampai muter-muter di dalam kapal itu juga kelihatannya oke. Jadi gue kebayangnya sih gila, proses pembuatannya keren banget. Udahlah, buat teman-teman mungkin kalau kita ngomongin visual ini udah memang level-level franchise Mission Impossible lah gitu ya. Dari scoring pun menurut gue suka banget. Scoring itu udah nggak usah di ini lah ya. Apalagi yang pas dia berantem ini scoring itu agak, kalau kita ngomongin film lain ya kayak A24 gitu agak beda memang, tapi entah kenapa kayak cocok sama dia gitu ya. Mungkin kalau dimasukin adegan bukan Mission Impossible gue merasa kayak nggak cocok. Tapi apalagi yang pas yang di pesawat, di dalam kapal laut yang dia mau nusuk itu ya, tiba-tiba ada yang anak buahnya si tentara yang mau nusuk Tom Cruise yang lagi lari itu kan, yang walking pad itu kan. Gila, itu kan itu aja intens banget ya. Itu gue suka banget yang itu. Tapi ya lagi-lagi memang ada pro dan kontra. Menurut gue ya di ending, karena memang ini film Tom Cruise, kita udah tahu endingnya gimana, entah kenapa ketebak aja ceritanya. Ya. Lu ada kesangkal nggak itu? Nyangkal? Nggak, tidak menyangkal lah itu. Dan itu bukan juga elemen yang gue tuh melemahkan filmnya kayak ini pasti bakal ketebak. Enggak, itu tetap ya udah aja gitu loh. Karena film spy pasti alurnya begitu, template. Ya. Cuman menariknya film spy adalah bukan di penceritaan awal ke ending, tapi bagaimana actionnya itu dimunculkan gitu loh. Ceritanya ya oke, maksudnya bisa jadi layer tersendiri, tapi bukan yang terlalu deep gimana banget juga kan. Maksudnya secara konsep cerita, template-nya adalah akan terjadi kiamat atau kehancuran dunia, jadi si agent ini harus melakukan ini biar sama. Kalau kayak gitu template yang lain-lain franchise yang lain juga sama gitu kan. Even mau ngomongin apa sih namanya Fast and Furious juga sama gitu kan, selalu kayak gitu. Nah, cuman bagaimana actionnya itu disajikan gitu loh. Bagaimana technical kesulitan, ketegangan yang dihadirkan di dalam film ini tuh yang bikin kita tuh kayak believable gitu ya. Iya anjir. Iya. Sampai untuk film ini kalau menurut gua bener harusnya jadi satu, tapi karena ini jadi film tersendiri, gua nontonnya capek sebenarnya. Nah, ngomongin capek, durasi. Gue merasa emang agak kepanjangan kalau durasi ya. Gue ngerasa enggak. Ngerasa enggak ya? Enggak. Gue ngerasa enggak itu justru di babak ketiga sih. Anjir ini keren gitu. Tapi di babak 1 kedua gue merasa agak kepanjangan. Jadi ini bukan gua kontra ini pro ya guys. Tapi lebih ke unek-unek kita. Buat teman-teman yang pengen nonton, menurut gue di satu sisi ada beberapa momen gue merasa aduh jangan terlalu panjang ya. Karena memang ada dialog sebenarnya yang kayak kelihatan tuh kayak ngajarin banget penonton ini loh, kalau kita pergi ke sini itu nanti bakal kayak gini, gimana cara kayak gini. Lu ada jawaban nggak tentang penjelasan itu? Kayak dialognya terlalu ngajarin penonton baru nggak sih gitu? Merasa nggak? Apa emang gitu tipikal Mission Impossible? Kalau gue ngelihat sih emang kayak gitu, dan itu jadi ramah justru. Karena gini, untuk semua gitu. Iya, misalnya gini, contoh, lu bayangin kalau ini ternyata ini ada fan service. Ada fan service, referensi dari film-film sebelumnya, entah itu dari jadi ini cuma sekedar mention. Lu bayangin kayak si Gabriel mention dulu di sini gini sama si Ethan gitu kan, terus ketemu si dokter siapa tuh yang yang dari Mission Impossible 1 siapa gitu ya. Iya, terus pokoknya ada lah beberapa referensi dialog yang nge-mention misinya si Ethan Hunt sebelumnya. Menurut gua ketika mereka mention itu dan ditambahin scene flashback itu helping, itu membantu dibanding kalau misalnya lu cuma sekedar mention dan fans doang yang ngerti, nggak ada orangnya gitu ya, nggak ada visualnya gitu. Jadi cuma fans doang yang ngerti. Oh anjir dia nyebutin misinya dia yang di sini, which is franchise lain melakukan, benar. Ya kan? Even Marvel juga melakukan kayak yang terjadi di ini gitu kan. Nah fans Marvel pasti tahu, oh itu yang ada terjadi di sini ya, wah itu nyambung ke film ini. Tapi nggak ada visual apa-apa.
Ya. Nah, karena kalau misalnya konteksnya Marvel, kita yang nonton Marvel kita tahu. Tapi kalau yang nggak nonton Marvel atau audiens baru, dia tidak akan menganggap dialog itu spesial atau dialog itu sebagai fan service. Tapi yang kelihatan di sini di Final Reckoning Mission Impossible, ketika dia mention sesuatu yang related to film sebelumnya, langsung ada flashbacknya, walaupun cuman 2-3 detik. Iya. Jadi itu yang bikin kayak, wow, ramah buat gue. Oh, jadi ternyata ini. Jadi callback ringan juga. ya. Jadi callback juga. Oh, ternyata itu ya yang dia ini ya. Memang menjelaskan seakan-akan ngasih tahu. Tapi justru itu yang bikin, kalau menurut gua, itu yang bikin film ini jadi ramah buat baik itu penonton baru, penonton awam, walaupun atau penonton yang nggak mau mikir. Gue setuju sih. Apalagi yang elemen-elemen lama kayak pisau itu sedetail itu loh. Pisau yang jatuh di Mission Impossible pertama itu ya. Iya, itu bener. aja dibawa loh di situ guys. Jadi kayak buat teman-teman yang mungkin ngefans sama franchise Mission Impossible, itu udah banyak fan service yang sebenarnya udah dipersiapkan sedetail itu gitu. Bahkan karakter-karakter yang nasibnya nggak jelas di film-film sebelumnya dimunculin lagi, itu gue suka. Tapi gue selalu ada tapi nih guys ya, karena memang ini berdua ya. Tapi di sini gue merasa adegan tembak-tembakan agak kurang. Kalau lu merasa gimana? Apakah ketutupan sama kayak intrik-intrik bla bla bla, kayak tembak-tembak dar itu agak kurang kalau di film ini? Karena memang gimana? itu nggak sih, buat apa? Toh juga si Lawannya entitas gitu ya? Iya, pertama kondisi lawannya sekarang si Gabriel udah nggak punya pasukan. Dia udah ditinggalkan sama entitas, dan dia juga ditinggalkan sama pasukannya dia. Cuma ada beberapa. Dan adegan tembak-tembakannya tuh cuma terjadi bahkan nggak ada di akhir di goa. Ada pun dar-dornya sebentar ya Di goa doang. Di goa doang. Di awal walaupun ada pasukannya, tapi karena ruangannya juga kecil, mereka cuma pakai kontak fisik, pukul-pukulan. Ada tembakannya sedikit. Terus akhirnya di goa di belakang itu karena dari jauh jadi tembak-tembakannya. Tapi menurut gua nggak terlalu masalah lah. Nggak ada tembak-tembakan. Udah intens banget juga ya. Bahkan yang topeng-topeng gua kangen, gua apa nih niru-niruin wajah orang, nggak ada. Nggak ada ya? Itu kan lebih ke flashback yang pertama, yang Oh part 1 iya. yang dia di ruangan gitu. Di sini nggak ada ya. Oh Ya karena iya. mungkin satu kesatuan ya, part 1 part 2 itu kan satu kesatuan. Bener. Tapi harusnya tuh gue pengen, ini fan service ya, gue ini kan harapan gue gitu ya, harusnya ada munculin ternyata aku adalah selama ini kiwil gitu. Iya, itu salah satu elemennya ini ya, Iya, elemen yang wajib ada. di Mission Impossible ya. Iya lagi, nggak ada ya. Gak ada, makanya tapi ketutupan dengan misterius elemen-elemen tegangnya sih ketutupan. Iya, nggak, kalau menurut Terutama gua. yang bom ya, yang perbaikin bom si Luther, gila. Tapi menurut gue itu ketutupan sama flashback yang Iya. ada, tetap ada gitu, Betul. walaupun itu flashback. Bener sih, bener ada. Makanya gue pikir, loh, bukannya ada ya? Soalnya gue ngelihat, walaupun tidak seimpress kayak yang sebelum-sebelumnya. karena dimunculin flashback. Bener. Tapi tentang kita ngomong chemistry, gue suka banget di sini chemistry yang mereka berani ngebunuh satu karakter yang favorit banget di franchise-nya Mission Impossible. Salah satunya adalah Luther. Itu kan berani, itu tuh berani. Yang tadinya gue pikir ini Benji bakal ninggal juga nih kayaknya, yang dioperasi kan, yang dicolokin sama pipa itu kan. Ternyata enggak, Benji masih disayang. Mungkin Benji bakal nerusin soft reboot Mission Impossible. Tapi chemistry antara Luther sama si Ethan Hunt yang di goa itu gila. Itu gua hampir berkaca-kaca sih. Kalau lu gimana? Chemistry antar karakter aman, dapet, cuman mereka kalau mau bikin yang lebih deep lagi bisa, Seharusnya bisa ya. Harusnya lebih bisa. Mungkin dengan gue ngerasa terganggu dengan untuk khusus di sini itu ya. Walaupun gue juga ngerasa anjir mati dong Luther. Walaupun ya gue ngerasa kayak gitu, tapi nggak ada perpisahan yang gimana sama si Ethan. Yang bikin feeling itu tuh terhalang atau terbatas sama si bar atau si pagar yang ada di depan mereka ini. Kayak kesannya gitu aja gitu ya kali ya. Enggak. Terkesan gitu aja, walaupun gue tahu si Luther tuh line dialognya di situ tuh dan agak di callback lagi di belakang kan. Yang ketika si Ethan mulai mengenang lagi gitu kan, ngambil konklusi dari segala yang terjadi saat ini, bagaimana dia mengenang si Luther, bagaimana dengan to the one who haven't met, yang itu kata yang lain itu juga kayak anjir. Cuman ketika at the moment gue ngerasa penghalang dari pagar bar itu Terlalu jadi jauh jadi chemistry-nya ya. jadi jauh juga chemistry-nya. Coba mungkin ya contoh ya, mereka bisa kayak
mungkinnya si ini cuma diikat lah atau si Luthernya atau Iya. mungkin barnya tuh lebih kecil gitu kan. Jadi kayak bakal ada sentuhan Oh iya. antara si Luther sama si, atau at least ya udah sentuhan aja gitu kan, kayak Pelukan lu gitu kayak, kali ya. Gitu, ngerti gak sih? Farewell brother, I'm gonna miss you. This is what ini tujuan gua kayak Tepuk gitu. dada gitu ya. Ya kan? Terus kayak si punggung. Ethan-nya kayak lu ada harusnya kan bisa kayak gitu ya. Tapi ini enggak, sih Luthernya tetap di depan bom, sibuk gitu-gitu, ngobrol di depan bom. Si ini kayak si apa namanya Ethan-nya cuman der marahnya gitu dong sampai 3 kali kalau nggak salah tuh. Iya benar. Dar udah. Itu Jadi- kayak tangis-tangis cowok maco kali ya, maco. Iya, mungkin itu ya. Karena- Iya. Mungkin ini maconya Iya, gitu, iya. Tom Cruise Iya, level, iya. level sedihnya gitu. Iya, doang. level sedihnya kayak gitu kali ya. Iya, mungkin. Tapi ya itulah, itu menurut gua. Yang Terus big- sama ini, lu nggak kalau di film ini nggak ada ciuman? Oh iya. Kan yang ngasih napas ciuman tuh. Bukan. Yang mana? Napas Oh, buatan. cuma napas buatan. Tapi kan mereka aja lagi di dekompresor, mereka nggak ciuman. Iya bener. Padahal udah sentuh-sentuhan. Jadi gitu. kayak Sentuh-sentuh. kiamatnya benar-benar meyakinkan ya di sini ya. Udah nggak Iya. ada ciuman lagi, nggak ada pacaran lagi. Misalnya Untuk itu karakter lain yang Oh, Rusia. kalau gue suka Ya, si ada yang nggak suka? Mantis. Siapa? Iya Mantis. Gila. Siapa sih? Pom Clementif. Tapi gue suka perubahan dari Mantis ke yang lucu-lucu gitu ya. Iya, Tiba-tiba dia di sini anjing. Rusia. Kan Rusia ya bahasanya? Iya. Enggak, bukan Rusia. Prancis. Prancis gitu, gila. Gue suka di situ. Itu gue suka juga tuh. Benji juga tetap keren di sini buat teman-teman yang mungkin nanyain gimana Bang Benji, keren. Benji, ya gue suka Benji walaupun ada di ending-endingnya bagaimana dia mencoba untuk bertahan hidup ya. Erika yang sekarang jadi ibu presiden juga itu juga keren banget sih actingnya. Iya, Siapa itu namanya? gue suka. Gua Ibu suka. ibu Wakanda siapa namanya? Iya, ibu kan. Itu keren sih. itu juga keren dia. Itu Gimana dia kayak gila. itu deep banget. Dia ngambil keputusan mau mencet ini loh. Iya. Gila itu keren. Terus bagaimana dia telat, itu yang bikin gue tegang. Anjir, telat. Padahal dia udah minta Gua kayak merinding. iya, gue merinding juga tuh. Padahal dia udah minta ini segala macam, ini apa namanya, matiin semua offline. Gue pengen kita nggak mau, mendingan kita nggak usah ada akses ke ini sama sekali gitu loh. Itu keren sih. Keputusannya dia untuk memilih, mendingan apa, kita juga nggak ada akses ke nuklir. Daripada kita juga ada akses tapi bisa disusupin sama si entity, mendingan udah nggak usah ada yang punya akses sama sekali. Itu keputusan yang kayak tapi setuju. sayangnya telat. Gue setuju. Tapi sayangnya telat karena ya harus Ethan yang menyelamatkan. Apalagi momen dia pelukan sama anak yang tentara, Iya. gue hampir nangis loh itu. Hey mom, Gila, itu keren. Makanya babak ketiga gue tuh suka banget. Nah, yang terakhir, gue agak ketawa yang di adegan mereka yang ketemu di ending ya, yang ketemu pakai jaket yang udah semua kelar, munculin muka kayak itu, terlalu too much gak sih? Menurut lu gimana? Apa emang gitu gaya Mission Impossible ya emang gitu kan. Gue gaya jadi ingat Impossible. ending Venom yang terakhir loh, kayak muncul senyum, muncul semua itu kayak agak cringe sih di satu. Tapi karena ini Tom Cruise, jadi nggak Jadi nggak cringe. keren. Tapi memang kayak gitu nggak sih khasnya Mission Impossible? Kayaknya iya memang. Intinya bakal ada next project lagi kayaknya. Karena kalau misalnya mereka ngumpul terus, misalnya mereka ketemu terus akhirnya makan-makan, bukan Mission Impossible tapi Makan Fast and Furious. warna gitu kali ya. Jadi Fast and Furious. Iya, benar. Family makan-makan. Ini kan kayak gitu kan? Benar-benar, Habis iya. misi enggak, tapi kalau ini mereka tahu setelah mereka bikin misi, ya udah mereka harus hidup masing-masing walaupun ya off the record ya, mungkin si Grace pergi ketemu sama Ethan kali gimana gitu kan. Nah, yang terakhir bakal ada potensi Mission Impossible yang lain nggak? Apakah ini ada film Grace sendiri yang direkrut jadi IMF lagi atau Tom Cruise lagi sampai kayak kan dia wawancara terbaru dia sampai umur 100 tahun itu bakal tetap acting guys. Gimana? Kalau menurut gua ini satu hal yang nggak ketebak juga. Atau juga di sebelum Death Reckoning tuh ini ya, Fallout ya. Ya, Fallout juga sama, endingnya juga kayak gini. tetap ya. Jadi pasti ada potensi. Dan tidak ada clue apa-apa soal misi apa gitu. Bahkan selalu abis gitu kan. Gue terasa isu sama Mission Impossible, kematian si Luther pun gue nggak yakin dia mati beneran gitu. Nah itu juga, tapi meledak men. Tapi ya sebenarnya. Tapi itu udah kena banget juga gitu kan. Kalau film ini mungkin jutaan ini box office terus, tiba-tiba Luther lagi itu, oh gue bersemangat, tiba-tiba Tapi ada tadi- lubang di bawahnya gimana? Tadi rame ya. Lumayan rame kalau tadi guys, gue nggak tahu nanti. Tapi teman-teman pasti nungguin review kita juga. Jadi menurut gue ini keren. Dan terakhir, lu biasa kalau review kasih rating nggak sih? Kalau nggak mau nggak usah.
Kalau gua enggak, tapi Enggak. ya Kasih kisi-kisi lah. Just Ini fun aja kalau just fun. Tapi ini jangan jadiin acuan. jangan acuan ya. Gua probably go with 8. Oke. Kalau gue terakhir setelah ngelihat transisi cerita, penyutradaraan, endingnya babak 1 babak 3, gue ngasih skor di tetap sama sih 8/10. Kayaknya itu ya cukup ya kita. Nah, Cukup. jadi buat teman-teman intinya Mission Impossible Final Reckoning ini rekomendasi. Ya, rekomendasi. Oke, thank you buat teman-teman dan thank you juga untuk BCU Bapak Rian udah Thank datang ke you. sini. Kita bakal sering collab deh kan selanjutnya ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di review-review selanjutnya.